namamu, Allah yang kekal, Allah yang setia. Kami naikkan syukur bagimu pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kami datang merendahkan hati kami untuk menyembahmu, untuk memujimu, datang dalam hadiratmu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengundang Engkau sepenuh hati kami Tuhan, untuk hadir dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan namamu, karena Engkau Allah yang patut dipuji, ditinggikan, Allah yang besar Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkaulah yang mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk mengundang hadirat-Mu sepenuhnya di tempat ini, untuk menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan yang kudus bagi-Mu, mempersembahkan segala pujian dari hati yang kami yang dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, bila ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu Tuhan ibadah hari ini Bapa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan dan usirkan keluar. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa penuh atas tempat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kami Tuhan mengundang Engkau sepenuhnya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya, yang mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini kita akan belajar menyanyi bahasa Jawa, karena saya percaya Tuhan cinta semua bahasa. Tapi sebelumnya kita akan berikan salam kanan kiri, kita katakan Gandol Gusti nggih. Gandol Gusti nggih, haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menari, bersukacita bagi nama Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sebentar, saya melihat dari atas ini belum sama-sama bergoyang. Mari kita akan sama-sama bergoyang memuji Tuhan, sebab Yesus dialah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Mari kita sama-sama gandol Gusti. Haleluya. Hey, hey, ah. Gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti.
asik memuji Tuhan. Selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben sekali lagi nggih, jemaat saja yang memuji Tuhan. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kulangge gandol Gusti. Saben dina kulangge gandol Gusti. Saben dina kulangge. Nggih Pak, nggih Bu, gandol Gusti. Haleluya. Kita akan lebih semangat memuji Tuhan. Kita mau menyatakan kebesarannya. Sebab Yesus dialah yang layak ditinggikan. Yesus dialah sumber kemenangan kita. Dialah Yesus Raja yang mulia. Haleluya. Kebesaran-Mu yang tak terbanding, kekuatan-Mu Tuhan, kau megah bagiku.
mengangkat kedua tangannya. Tuhan hadir di tempat ini. Mana suaranya? Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu sekali lagi. Tuhan hadir, Tuhan di gereja ini. Berkaryalah Roh-Mu di saat-saat indah. Roh Tuhan hadir bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami seperti dupa yang berbau harum naik ke hadirat Tuhan, menyukacitakan hati Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih-benih yang sangat berharga bagi hidup kami, bersama-sama kami semua katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan waktu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Bagi saudara yang berbahagia, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari dengan suara yakin katakan haleluya. 2, 3. Puji nama Tuhan. Coba yang di atas sendiri yang mengatakan haleluya. 2, 3. Itu baru ya. Handphone semua dimatikan ya. Ya. Firman Tuhan periode ini judulnya Stay Strong. Katakan bersama, tetap kuat. 2, 3. Bukan menjadi kuat. Kalau menjadi kuat, sekarang saudara ini belum kuat. Saya tidak mau punya anggota gereja yang mendengarkan firman Tuhan begitu tajam dan keras, tetapi saudara kerohaniannya memble terus. Jadi kalau saudara yang kerohaniannya belum kuat, khotbah ini mungkin bukan untuk saudara. Katakan bersama, pegang dada saudara. Saya kuat dalam Tuhan. 2, 3. Ya. Stay strong. Saudara mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada merebut. Ya. Perenang pemegang 13 rekor dunia dan pengumpul medali olimpiade terbanyak, Michael Phelps dari Amerika dalam olahraga renang. Dia mengatakan untuk mempertahankan rekor-rekornya, dia berlatih renang 365 hari setahun. Tidak ada liburnya. Minggu sesudah dia pergi ke gereja, dia masuk kolam renang. Setiap hari, ya, dan luar biasanya setahun itu dia tidak pernah sakit. Itu untuk mengejar, mempertahankan rekor-rekornya yang begitu luar biasa. Saudara juga demikian. Kita baru masuk di dalam awal tahun 2024, di depan masih jauh. Tidak lama lagi kita menghadapi saat yang genting. Betul saudara? Pemilihan umum. Tidak ada sejarah Indonesia
yang lebih ketat daripada sekarang ini. Sebelum-sebelumnya pemilihan presiden memang sedikit panas, tetapi tidak sepanas ini. Ya, kalau dulu hanya cebong dan kadrun, sekarang malah ada 3. Kecoa, kadal, dan toke. Ya, haleluya. Mari kita baca ayat mas bersama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Angkat suara saudara. Efesus 6 ayat yang ke-10. Kamu, saya. 2, 3. Amin. Ya, hendaklah saya kuat, bukan hendaklah saya menjadi kuat, tidak. Makanya saya kasih judul khotbah ini stay strong, ya. Saudara, lihat gambar ini. Kalau orang membangun rumah, yang kelihatan itu yang lebih banyak diperhatikan, indah, bagus dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang mahal itu yang tidak kelihatan. Orang kalau bangun rumah, keluarkan uang rumah mewah sampai ratusan juta, miliaran, itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena ditanam semua. Fondasi, besi, cor, tembok bata ringan, baja ringan, tidak kelihatan. Nanti semua itu akan ditutup. Tetapi kalau yang tidak kelihatan itu lemah, jelek kualitas besinya, ya, meskipun rumahnya itu megah hebat, gempa bumi ambruk dia. Demikian juga dengan saudara. Yang kelihatan di depan mungkin gagah, sehat, besar, maco, cantik. Yang penting itu yang di dalam. Haleluya. Haleluya. Kalau rohani saudara keropos, ada masalah, tunggu aja waktunya. Demikian juga saudara beli sepatu, mau merek apa, Adidas, ada yang lebih mahal dari Adidas, Adisum. Adisum itu Adi Sumarsono, saudara. Ya. Tidak melihat hanya bagusnya, tetapi kenapa sepatu ada yang 100.000, ada yang 10 juta. Bedanya di mana? Kekuatannya. Ya, kalau saudara beli sepatu yang 100.000 dipakai lompat-lompat, tunggu 1 bulan mangap dia. Kalau sepatunya bagus 1 juta, 5 juta, sudah pakai lompat-lompat, dia akan membuat saudara melompat lebih tinggi. Makanya salah satu WL favorit kita, setiap kali dia pembukaan dia pakai sepatu yang paling mahal. Setiap kali dia lompat tidak perlu kembali lagi. Ya. Puji nama Tuhan. Tuhan juga ingin saudara sebagai anak-anaknya, bukan anak-anak yang membeli, tetapi semakin lama di dalam Tuhan, saudara semakin kuat. Yang kuat mempertahankan kekuatannya. Haleluya. Saya tidak bicara soal umur. Berkali-kali saya mengatakan, manusia jasmani ini makin lama makin merosot. Tetapi manusia batinnya saudara ini harus diperbaharui dari hari ke hari. Itu namanya regenerasi sel rohani. Meskipun makin tua umur saudara, sel rohani saudara tetap muda, tetap kuat. Karena saudara dekat dengan Bapa di surga. Haleluya. Coba saudara lihat ini. Ini saya pernah keluarkan ya di kuis Mr. Olympia, saya lupa berapa kali, Ronnie Coleman, woi ini berapa puluh kilo, 1 kiri 1 kanan. Dia bisa angkat beban ratusan kilo,
Tapi kalau jadi orang yang cepat marah, tidak bisa mengendalikan dirinya, dia bukan orang yang kuat. Contoh Alkitab, Samson. Dituliskan dalam firman Tuhan, singa mulutnya dirobek. Ini berarti Samson ini orang yang kuat. Mungkin dia ikut gym, ya. Zaman dulu gymnya pakai batu. Singa dirobek mulutnya. Tetapi saudara lihat, dia kalah hanya karena rayuan seorang perempuan. Ya. Sambil firman Tuhan ini mulai diberitakan, saudara mulai mengukur diri saudara. Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang kuat? Kalau belum, sekali lagi saya ulangi, kalau kamu tidak ngejar ketertinggalanmu, habislah. Kalau saudara sudah kuat dalam Tuhan, nah gimana caranya supaya kita mempertahankan diri kita itu tetap kuat? Karena Yesus ditulis dalam firman Tuhan, dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan anak itu maksudnya Yesus, menunjuk kepada Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Makin usia menanjak, Yesus makin penuh dengan hikmat dan dia terus menjadi kuat, tidak pernah lemah. Bahkan di terakhir kematiannya pun dia tidak mengeluh. Yesaya mencatat dia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pengguntingan penjagalan dan tidak membuka mulutnya. Karena apa? Karena dia strong. Kita pelajari 2 untuk periode kali ini. 2 minggu lagi kita lanjutkan periode berikutnya. Ciri-ciri orang yang kuat, ya. Yang pertama, mari kita membaca bersama, khususnya saudara yang tidak pernah mencatat, baca ini dengan yakin supaya saudara menjadi orang yang kuat. 2, 3, mampu mengatasi kegagalan. Sekali lagi, 2, 3. Ya. Banyak orang yang jatuh pada saat ada tantangan. Gambarnya ini orang yang mau masuk di labirin. Saudara, kalau bikin ini nanti keluarnya di mana? Itu ada labirin, ya. Susah, gini. Saya waktu kecil bikin itu bolak-balik enggak bisa, akhirnya saya robek kertasnya. Padahal kuncinya gampang. Itu kalau tahu kuncinya, ya. Bukan saat sukses yang penting, tetapi saat gagal. Apa yang saudara lakukan? Berhenti, mundur, atau diatasi. Saya ulangi, saudara menghadapi masalah, tantangan, saudara berhenti, mundur, atau mampu mengatasi. Tantangan ini juga ada di gereja, di Kersel, saudara dengan saudara, saudara dengan kami hamba Tuhan. Gimana? Saudara berhenti melayani, saya cuti dulu, mundur. Banyak kan orang-orang kita yang dulunya menggebu-gebu, sekarang mundur. Kalau sudah mundur, duduk, tidur, mati, saudara. Atau saudara mengatasi. Kalau saudara jadi orang yang pertama dan yang kedua dalam kehidupan di gereja dan secara rohani, saya percaya secara jasmani saudara tidak lebih dari itu. Ada tantangan sedikit, mandek, mundur. Saudara lihat, kalau ada kegagalan, kita
koreksi diri, cari tahu apa yang menjadi penyebab kegagalan itu. Ayo kita baca untuk menguatkan saudara. Apa yang dituliskan dalam Amsal 24 ayat 16. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Maksudnya 7 kali ini bukan kita ngitung, oh saya sudah 9 kali jatuh Pak. Bukan seperti itu. 7 ini melambangkan kesempurnaan. Jadi ini sudah jatuh bolak-balik. Firman Tuhan loh menuliskan dan menjamin. Kalau saudara yang mendengarkan di rumah, termasuk golongan orang yang benar, berapa kali pun Anda jatuh, saudara tidak akan sampai roboh, tetapi bangun kembali. Haleluya. Yang sana katakan haleluya. 2, 3. Nah begitu dong. Masa saya bilang haleluya saudara diem? Jangan duduk di gereja kalau tidak mau respon terhadap firman Tuhan. Di gereja saja tidak respon, apalagi di luar, apa yang mau saudara respon? Contoh-contoh dalam Alkitab, Musa pernah membunuh orang, dia lari ke padang gurun. Ya, bangsa yang dia bela malah ngomong sama dia, kamu membunuh kami juga. Lu kan enggak lucu, orang ini pertikaian orang Israel dengan orang Mesir, dia bela orang Israelnya, mungkin orang Mesirnya lebih kuat, kalah orang Israelnya, sudah habis-habisan dipukuli, dia bunuh orang Mesir. Sekarang ini antara orang Israel, Daud dengan Batsheba, istrinya orang, dia bisa memilih gadis siapapun di Israel pada saat itu untuk menjadi istrinya, sebab dia punya power. Dia milih istrinya orang. Petrus 3,5 tahun tiap hari runtang-runtung sama Yesus. Yesus makan apa? Petrus makan itu yang sama. Iya toh? Masa Yesus makan capje, Petrusnya makan nasi putih? Tidak mungkin. Tidur di tempat yang sama, mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Terakhir dia menyangkali gurunya. Yudas sama dengan Petrus, malah lebih fatal lagi, dia menjual gurunya dengan harga yang sangat murah. Ini contoh-contoh kegagalan dalam Alkitab. Bukan gagalnya itu yang menjadi penting dan masalah buat saudara. Tetapi apa yang terjadi sesudah kegagalan itu yang penting. Ya. Saya melihat di tempat ini sekarang terjadi penurunan. Dulu setiap kali khotbah sudah mencatat, sekarang kalau khotbah banyak orang yang cuma diem gini. Saya yakin saudara kuis nggak pernah menang maju di depan. Bukan hanya hadiah yang saudara kejar, tapi pahala yang di surga yang itu harus saudara kejar. Kalau saudara tidak mengisi diri saudara dengan firman Tuhan, Hosea sudah mengatakan, umatku akan dibinasakan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan itu bukan ilmu alam, matematika, IPA, IPS, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi itu firman Tuhan. Jadi umatku akan dibinasakan karena kurang firman Tuhan. Saudara dengar, tapi kalau saudara juga mencatat, itu double. Terserah saudara. Kan hidup saudara beda dengan hidup saya. Coba dibacakan Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu
mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya. Amin. Apa yang terjadi sesudah kegagalan itu yang penting. Saya ambilkan ayat tukang periuk. Kita jangan terlalu tinggi tukang periuk. Berkali-kali saya katakan kita di sekolah dasar diajar membuat barang dari tanah liat. Naikkan sedikit. Tidak mungkin sekali bikin itu jadi. Tujuannya sekolah menyuruh murid-murid membuat itu dari tanah liat. Bukan supaya saudara nanti kalau lulus bisa menjadi semua tukang periuk yang membuat barang-barang dari tanah liat. Tetapi pelajaran utamanya itu adalah apa, saudara? Kesabaran. Karena kalau nggak sabar, nggak jadi. Saudara bikin asbak. Waktu kecil saya SD tidak bikin cangkir karena tidak ada alatnya. Cangkirnya harus diputar. Kalau saudara pergi ke orang yang membuat barang-barang dari tanah liat, ya, cangkir apa dan sebagainya, itu diputar supaya bisa bulat. Kalau kita waktu SD tidak bisa, cangkirnya itu tidak akan pernah bulat, ya, tapi benjal-benjol. Nah, ini bikin tempat asbak gampang, cuma bujur sangkar begitu ya. Hebat sekali kalau ada anak yang sekali bikin langsung jadi bagus. Saya bikin pertama, loh asbaknya ini kok jadi panjang. Ya, mungkin bukan untuk 1-2 rokok tapi untuk 50 rokok bisa. Bikin lagi mencong. Lama-lama dibanting tanah liatnya terus pergi. Itu untuk melatih kesabaran. Tetapi kalau kita sabar, ya ditambah air, kalau kurang sedikit paling lengkap tambahin ludah, saudara ya. Sama, lihat tuh. Yesus itu tukang membuat bejana. Saudara ini bejana. Haleluya. Di tangannya penjunan. Penjunan itu Yesus, Bapa di surga. Lihat itu. Kalau rusak, dia mengerjakan kembali. Kalau saudara rusak, bukan tukang periuk itu menghancurkan saudara, tidak. Jadi seberapa rusaknya hidup saudara dan yang mendengarkan di rumah, tidak usah khawatir. Tuhan kalau sudah memilih saudara, dia tidak akan pernah membuang saudara. Itu yang luar biasa. Kalau orang dibikin bolak-balik, tidak jadi-jadi, ya rusak dan sebagainya, dihancurkan saja. Dia Bapa kita tidak demikian. Sekali lagi, begitu Yesus sudah memilih saudara, dia tidak pernah membuang saudara. Tetapi dikerjakan kembali, coba lihat, menurut apa yang jawab saudara? Baik pada pemandangannya. Di pemandangan saya ini baik, berfungsi untuk saya. Tetapi di pemandangan Pak Robi tidak ada fungsinya. Apalagi kalau di pemandangannya Pak Asarya. Oh, ini bisa untuk ngancurkan, untuk pembuat adonan pia, kan begitu. Pemandangan orang berbeda-beda. Saudara memandang satu benda ini bagus, orang lain belum tentu bagus. Tetapi apa yang bagus bagi Tuhan pasti baik bagi saudara. Jadi saudara tidak usah khawatir dengan hidup saudara. Kasih tahu, colek kiri kanan saudara, kasih senyum, bilang saudara berharga di mata Tuhan. Ya.
Contoh saya di sini pas melihat Pak Rudi Leong. Banyak enggak orang yang tidak kenal, tidak tahu Pak Rudi Leong kecuali kerselnya Pak Robi. Tetapi surprise, pada saat Natal Kersel, Pak Rudi Leong di sini, dia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa. Ya, itu artinya jangan menganggap remeh seseorang dan jangan saudara mau dianggap remeh oleh orang lain. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Katakan, saya berharga. 2, 3. Tuhan kadang izinkan saudara mengalami kegagalan itu supaya membentuk saudara menjadi makin kuat. Haleluya. Tidak apa-apa terjadi kegagalan, membentuk saudara makin kuat. Kemudian kegagalan itu membuat saudara bisa mengerti. Melihat orang lain gagal. Jadi misalnya saudara pernah gagal, apa? Sakit tipes, itu kegagalan fungsi lever kan? Kegagalan jangan saudara artikan semuanya itu uang, jangan begitu. Kalau saudara pernah mengalami kegagalan dalam fungsi lever saudara kena tifus, maka terhadap orang yang nantinya kena sakit tifus, saudara bisa mengerti, saudara bisa menasihati. Oh, kalau kamu sakit tifus, ya kamu jangan makan makanan yang keras, apalagi makan batu misalnya begitu. Jangan makan sayur-sayur yang terlalu banyak seratnya, enggak boleh. Makan buah, jangan makan buah duren, nanas, nangka, jangan. Tidak membuat saudara, oh dia sakit tifus. Karena saudara tidak pernah sakit tifus, saudara berkata, dasar dia rakus. Kena hukuman Tuhan, itu menghakimi. Tapi kalau saudara sudah pernah mengalami kegagalan secara ekonomi yang lain. Kalau ada teman saudara yang jatuh secara ekonomi, saudara bisa menasehati hal-hal yang membangun, bukan mengatakan itulah dia boros begini begitu. Loh saudara nggak tahu dia dalamnya gimana kok bisa jadi hakim yang lebih hebat dari Tuhan. Yang mana firman Tuhan mengatakan selumbar di sana kamu lihat, balok di matamu kamu tidak lihat, kan begitu. Kemudian coba lihat, para juara itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Bukan berarti juara-juara dalam olahraga apapun itu tidak pernah gagal. Mike Tyson pun juga awal-awal karirnya kan jatuh dipukul waktu dia amatir. Tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup saudara. Yang setuju katakan setuju. Tetapi bukan begini, kalau saudara nyoba sepatu ukuran kaki saudara 42, saudara nyoba 41, sesek, tapi sepatunya ini kelihatannya bagus dan diskon, sale 70%, tinggal satu nomornya, saudara paksakan, lalu saudara ingat khotbah saya. Pak John bilang jangan pernah menyerah. Jadi saudara masukkan terus tidak menyerah, terakhirnya jebol lah kaki saudara. Bukan sepatunya yang jebol, kaki saudara yang jebol, bukan begitu. Ya. Dalam banyak hal, dari mulai kita sekolah kecil sampai tua, kita akan banyak mengalami tantangan dan mungkin kegagalan. Jangan pernah menyerah. Ada lagu itu, gimana itu? Nah, coba kita nyanyikan ya. Saya enggak tahu apa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Terus diulangi itu. Yang lagu kata-kata di belakang boleh saudara lupa, tetapi jangan pernah menyerah, tidak boleh lupa. Haleluya. Apa yang tidak boleh dilupakan saudara? Hati-hati loh, Rabu bisa keluar saudara ya. Sopo ini? Ya,
Coba dimatikan dulu lampunya. Ini ya waktu dia agak tua, ini muda. Ada sedikit gangguan di LCD ya. Ini adalah Kolonel siapa saudara? Sanders. Ya nyala boleh. Kenapa saya ambil dia? Kisah hidupnya luar biasa. Jangan melihat kesuksesan sekarang dia punya banyak gerai KFC, Kentucky Fried Chicken di seluruh dunia, bahkan di Arab juga ada. Dia seorang pebisnis yang sayangnya seringkali mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Sebelum dia berjualan ayam, dia membuka pom bensin di Amerika. Pom bensin ya, besar. Dia pikir dia berhasil dengan ini. Ternyata saudara, pom bensinnya kebakaran. Ya, bikin pom bensin kebakar juga. Akhirnya dia bisnis makanan, ayam goreng. Dia coba bikin resep. Pertama kali Kentucky buka di Denpasar, di Gelail Kute itu, rasanya itu 10 kali lebih enak daripada yang sekarang. Sekarang ini KFC itu bukan Kentucky Fried Chicken, tapi sudah Ketut Fried Chicken. Harganya makin mahal, amnya makin kecil, rasanya makin tidak enak. Tidak tahu kalau di Amerika masih enak apa enggak. Di usia berapa dia menemukan resep itu? 64 tahun. Kalau orang kita 64 tahun enakan di rumah minum kopi, makan jagung, pisang goreng, gigi wis ompong, rambut wis ompong. Rambut wis, sudah tidak mendengarkan dengan baik. Rambut wis rontok, gigi wis ompong, gandol. Yang tidak jawab, apa sih maksud Pak John? Ya saudara tadi tidak nyanyi semua, nanti terakhir saya mau ajak saudara gandol Gusti. Tapi sebelum gandol Gusti, saudara gandol konco musik. Dia 64 tahun menemukan resep dan menjadi luar biasa. Dia bisa mengatasi kegagalan-kegagalannya. Bukan makin terpuruk, aduh 63 tahun bikin pom bensin terbakar, ya sudah istirahat saja. Tetapi juga ingat, jangan sudah memaksa terus kerja, 70 kerja terus, ya cepat ambruknya. Yang kedua, mari kita baca dengan suara yang yakin. Yang pertama, MMK. Semua khotbah ini saya bikin dengan MMK. Ingat ya, MMK. Mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, 2, 3. Ya. Yang kedua ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Kalau orang lagi susah, lagi gagal, waduh dekat cari Tuhan. Tapi kalau dia sudah berhasil, seringkali dia tidak lagi gandol Gusti. Tapi dia gandol kekayaannya. Makanya saya bersyukur pendeta kita yang lain, pendeta Budi Astiandoko. Coba tanya beliau. Pada saat beliau ditipu sekali, 2 kali dengan jumlah yang luar biasa. Saya percaya pada saat itu mereka berdua suami istri benar-benar gandol Gusti. Cari Tuhan, Tuhan sumber pengharapan. Puji syukur sekarang sudah berhasil, tetap gandol Gusti. Bu Tri gandol sopo? Gandol bojoku katanya, kacau ini. Gandol Gusti. Ya. Coba saya kasih contoh saudara tentang Raja
Israel yang namanya Uzia. U-Z-I-A. Yang pertama di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, Amin. di ayat yang kelima, Raja Uzia ini, coba lihat saudara, mencari Allah selama hidupnya Nabi Sakaria. Dia setia mencari Allah. Ya, Sakaria mengajar supaya takut akan Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Lihat ya, yang pertama mampu mengatasi kegagalan, yang keduanya jauh lebih berbahaya, mampu mengatasi keberhasilan. Karena apa? Tidak sampai 1 Tawarikh 27, tidak. Cuma 6 ayat saja, 11 ayat. Coba ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, Sekali lagi, setelah ia menjadi kuat, setelah Uzia berhasil, terus ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. dia menjadi sombong. Itu otomatis. Itu nature manusia yang harus saudara perhatikan dengan baik. Semakin saudara menjadi berhasil, semakin saudara ini akan keluar sifat sombongnya. Dulu gaji masih 1 juta 1 bulan, saudara makan bakso, munari di depan, makan di mana, enggak masalah. Karena apa? Ya memang itu kemampuannya. Tetapi saudara sudah punya gaji 50 juta. Makan di emperan, bakso dan lain sebagainya. Wah, rasanya gue udah harus naik kelas nih. Gue udah harus naik tingkatan. Kalau dulu belanja gue di Pasar Kodok sudah digulung ya. Bu siapa yang Sumarni, mana Bu Sumarmi? Pasar Kodok masih ada? Hah? Pasar kodoknya sudah jadikan suike, sudah digulung. Gue dulu beli di Pasar Keneng, ketemu Pak Tri bolak-balik. Sekarang gaji 50 juta, beli baju di Pasar Keneng gengsi dong. Ya, ada orang yang kaya di Indonesia luar biasa kayaknya. Nggak usah dihitung kekayaannya, nanti saudara bingung ngitungnya. Difoto sama wartawan katanya dia makan di sebuah warung apa tuh ya, dengan orang-orang biasa. Dia pakai celana pendek, pakai kaos saja. Orang kaya nomor 1 kalau enggak salah di Indonesia, kakak adik itu. Loh, ngapain dibingungin loh? Itu orang yang luar biasa. Meskipun sudah berhasil, dia makan enggak masalah. Memang kalau enak, apa masalahnya? Belum tentu saudara makanan-makanan di restoran itu lebih enak dari makanan-makanan yang di warung-warung itu, belum tentu loh saudara. Belum tentu. Saudara makan makanan di warung namanya warung Surya, namanya kan warung bukan restoran. Saya suka di sana, milihnya banyak. Itu masakan rumahan. Di dekat rumah saya ada warung Bu Ririn. Saya makan sampai kenyang. Berapa? 20.000 saja. Padahal itu ambil ayam, dadar jagung, telur, sayur 2, ini itu. Tambah minum, kerupuk enggak ya. Kerupuk enggak, ini kerupuk enggak ya. 20.000 enak. 20.000 saudara bawa ke restoran, dapat apa? Minum enggak dapat. Betul saudara? Colek kiri kanan, yang tidur bukan colek, tepuk kepalanya. Kasih tahu, jangan sombong. Terus lanjutkan. Jangan sombong Rik, dilanjutin.
ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Iya. Amin. Yang tidak boleh dilakukan seorang menjadi raja dan seorang menjadi imam. Orang yang sama menjadi raja dan menjadi imam, tidak boleh. Yang boleh raja, imam, nabi hanya Tuhan Yesus saja. Dia sudah menjadi kuat, menjadi berhasil, dia sombong, dia berubah setia. Yang tadi ayat yang kelima, coba lihat saudara ya. Dia mencari ya Tuhan, mengajar, mencari Allah selama hidup setia. Sekarang sudah enggak. Terus dia apa? Dia masuk bait Tuhan dan dia membakar ukupan. Itu kan tugasnya imam. Dia mau juga menjadi imam. Akibatnya saudara baca lanjutannya. Habis. Kan kita sering mendengar cerita yang mungkin saudara bosan. Angin sepoi dan angin ribut, angin topan bertaruh. Ada seekor monyet yang riang di atas pohon. Ayo kita bertaruh siapa yang bisa menjatuhkan dia. Oke, katanya angin ribut, angin topan. Nggak lama dia pasti tersungkur. Lalu angin topan. Begitu ada angin keras, monyetnya pegangan. Itu kelebihan monyet dari kita. Kalau saudara pegangan pakai 2 tangan. Monyet pakai berapa saudara? Hah? Coba pikir lagi. Saudara pakai 2 tangan kalau ada angin kencang. Monyet memakai berapa saudara? 5. Apa satunya itu? Nah, ekornya juga, wah semakin keras, semakin pegangan terus. Akhirnya angin tofannya sesak napas, daripada dia mati jantungan, berhenti dia. Kata angin sepoi, giliran gue ya. Wah, monyetnya ini santai. Apalagi kalau saudara di rumah ada yang niup-niup bulu kodok saudara, hati-hati saudara. Apalagi tidak ada orang, tak kasih tahu saudara ya. Saya lagi nonton TV sendiri di rumah, tiba-tiba bulu kodok saudara dan niup. Hati-hati, langsung bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata tuh kipas angin terus. Dikasih angin sepoi-sepoi. Tidak lama monyetnya ngantuk, dia nggak ada pegangan lagi. Dan sekali ditiup, jatuh. Hati-hati dengan keberhasilan. Saudara, saya melihat dari wajah saudara, saya melihat saudara bukan orang yang gagal. Saudara orang yang berhasil. Haleluya. Coba tunjukkan wajah berhasil kepada kiri kanan saudara. Yang menunjukkan itu dia berhasil. Kalau enggak mau noleh, dia gagal. Kalau sekarang sudah diangkat Tuhan, ingat dari mana saudara berasal. Ya, Pak Asaria harus selalu ingat dari mana asalnya, dari mana Bagan. Hah? Ya, Bagan si api-api sudah ganti Bagan si hujan-hujan. Banyak orang yang lupa dari mana dia berasal. Di sekolah sampai sekarang tetap diajarkan cerita yang luar biasa, yang namanya Malin, apa saudara? Kundang, tahu? Hati-hati ketika berkat mulai datang, kepalanya ini ojo dongak. Baik saudara gagal, baik saudara berhasil, kepalanya nunduk saja. Sebab kita ini cuma dikasih untuk mengelola, bukan milik saudara loh. Haleluya. Harta, kepandaian, semua kehebatan saudara, itu saudara cuma dikasih mengelola.
itu bukan punyamu, punya Tuhan. Jadi kalau saudara mesti mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara mesti memberi, jangan gini, itu bukan punyamu. Topinya Pak Anton mana? Iya, saya tidak pakai ini nanti merusak rambut saya. Ini bukan punya saya, ini punya Pak Anton. Silakan ambil Pak Anton. Ini punya Pak Anton. Loh kok enak aja. Begitu? Hah? Pak Anton minta dong sama saya. Mana? Enggak bisa. Enggak boleh. Kita seringkali seperti begitu. Kalau ini bukan punya saya, kapanpun yang punya minta, kita kasih. Haleluya. Haleluya. Tapi itu belangkon. Saya tidak mau minjem yang ada di jarinya. Nanti tangan saya nggak bisa leluasa. Dari tadi saya melihat Pak Anton tuh tangan kanannya begitu naik agak tertekuk begini sedikit jarinya. Begitu gini. Apa sih saudara nggak ngerti, coba lihat. Saudara mesti memperhatikan dengan teliti. Coba sini lihat sini. Ya, saya pakai saja supaya membuktikan. Berapa kilo ini ya? Nah. Dari tadi Pak Anton pakai ini, kalau dia angkat tangan, gandol gusting ini dia. Gandol. Ini gini, tapi cuma satu jadi kok gini. Nanti saya khotbah pakai ini, saya bisa gemetar tangannya. Jika tidak waspada, kenikmatan membuat saudara jatuh seperti contoh monyet itu. Makin diberkati, saudara harus makin rendah hati. Coba kita katakan bersama. Makin saya diberkati, makin saya harus rendah hati. 2, 3. Makin saya diberkati, makin saya harus rendah hati. Ya. Jangan sudah berkata, saya tidak mau ngomong Pak, saya belum diberkati. Itu imanmu. Terjadilah sesuai iman saudara. Saya belum diberkati, ya sudah, saudara tidak akan diberkati. Ucapkan ucapan-ucapan iman. Di gereja saja saudara tidak mengucapkan ucapan iman, apalagi di rumah. Bukan Gusti yang kamu gandol duit. Gandol teman kersel, parah itu. Coba tolong dimatikan lampunya supaya sudah jelas. Saya perlu membaca supaya tidak salah. Siapa ini? Ini bukan Oma Lehat. Nek ini semua mati aku tidak bisa baca. Tadi kan saya sudah bilang saya mesti baca supaya tidak salah. Lah dimatiin semua. Ya. Yang itu mungkin mati saja. Yang itu, yang anak. Ini bukan Oma Lehat. Namanya Marian Anderson. Marian Anderson. Itu bacanya. Marian Anderson. The first African American soloist. Dia ini campuran antara Afrika, Amerika, penyanyi solo yang sangat terkenal. Ya. Ini Oma Lehat di waktu muda kira-kira seperti gini. Betul ya Bu Kristiati? Enggak, harusnya dia langsung bilang iya, ini luar biasa ini. Bu Lehat enggak masuk sejarah, ini masuk sejarah. Ya. Di puncak ketenarannya. Ingat yang kedua, gimana ciri orang kuat? Ada yang bisa jawab? Mampu mengatasi keberhasilan. Ada wartawan tanya, momen apa yang paling penting dalam hidupmu? Ya, momen apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau sudah ditanya begitu, mungkin saudara enggak banyak pilihan. Momen yang paling penting adalah waktu saya di wisuda. Itu momen paling penting mungkin. Jarang yang menjawab. Momen paling penting adalah ketika saya menikah. Kenapa? Menikah raja sehari, budak seumur hidup. Kenapa?
pertanyaan ini sangat penting dilontarkan oleh wartawan karena dia mempunyai berbagai macam prestasi. Tahun 1955, dia adalah orang kulit hitam pertama yang tampil ya dengan Metropolitan Opera di New York. Waktu tahun itu opera orkestra yang paling top adalah Metropolitan. Dia tampil, orang kulit hitam pertama yang bisa tampil di Metropolitan Opera di New York. Ini luar biasa. Kemudian, ini pilihannya dia, kan dia ditanya, momen apa yang paling penting dalam hidupmu? Yang kedua, tahun 1956, dia membuat buku yang menjadi bestseller pada saat itu. Judulnya My Lord, What a Morning. Ya, My Lord, What a Morning. Ini dia namanya. Marian Anderson. Kemudian pilihan yang ketiga, tahun 1958, dia menjadi anggota delegasi Amerika Serikat untuk Persekutuan Bangsa-Bangsa. Nanti kalau saya lihat di YouTube ini, ya ini dia. Indonesia ada pada saat itu, enggak tahu siapa yang memakai, Iran, ini PBB. Dia menjadi anggota delegasi Amerika. Oh, kehormatan luar biasa. Berikutnya, dia pernah diundang mengadakan konser pribadi untuk keluarga Presiden Amerika pada saat itu, Roosevelt. Ini Nyonya Roosevelt, ini Rooseveltnya. Ini bukan Nyonya bukan Marian Anderson, ini Marian Andersonnya. Prestasinya nih, jadi waktu ditanya, momen apa yang paling penting dalam hidupmu? Ini momennya yang banyak nih, yang luar biasa, luar biasa. Tahu dia menjawab apa, saudara? Momen yang paling penting, bernyalakan, dalam hidup saya adalah ketika saya ke rumah dan berkata kepada mama saya, namanya Anne Anderson, Mommy, mulai saat ini Mommy tidak usah terima cucian dari tetangga-tetangga. Saya sudah bisa menghidupi Mommy. Itu dia jawab momen terpenting dalam hidupnya. Dia tidak malu mengakui di depan seluruh dunia. Yang wawancara ini kan akhirnya tersebar. Buktinya saya bisa ngomong bertahun-tahun kemudian. Bukan dia berkata, momen terpenting dalam hidupku adalah waktu aku nyanyi di depan presiden. Bukan itu. Dia tidak malu mengakui dia lahir dari keluarga yang miskin, ditinggal oleh ayahnya, dan mamanya bekerja sebagai tukang cuci yang mengambil cucian tetangga-tetangganya. Jawaban ini luar biasa. Ini contoh orang yang bisa mengatasi keberhasilan. Dia berbagai rekor, prestasi dia catat, tetapi momen terpenting yaitu waktu dia ngomong sama mamanya untuk tidak bekerja, mengambil cucian lagi. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi hidup saudara. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku.
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan setiap kali kita menyanyi, coba lihat kata-katanya. Itu berarti enggak dalam hidup saudara? Perjalanan saudara ini seperti orang Israel keluar dari Mesir dunia menuju tanah Kanaan, surga yang mulia. Mereka hanya percaya bahwa besok waktu mereka buka mata, maka tanah itu akan menjadi putih kekuning-kuningan karena ada mana. Coba misalnya Tuhan itu lupa ngasih mana, kita saja bisa lupa untuk hal yang rutinitas kita lakukan. Tuhan lupa kasih mana, habislah orang Israel. Ku hidup karena percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Katakan bersama, percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara percaya kepada Tuhan? Bisa jawab? Karena Dia. Jawab dong, ini di depan ini loh, tinggal dibaca. Karena Dia Allah yang setia. Terus, nah, jangan harap meskipun saudara sekarang sudah diberkati oleh Tuhan, jangan harap kepada hartamu. Semua harta itu sementara. Saudara ditipu orang sakit sebentar aja habis. Mati tidak dibawa satupun. Tidak ada orang mati disangguin duit asli. Dibakar uang kertas, ya betul. Selalu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Baik saudara gagal maupun saudara berhasil. Kemudian, nah ini saudara katakan, meski ada tantangan, problema, aku tidak akan menyerah. Seperti yang tadi saya katakan, juara bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Terus, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kurnya, saudara nyanyikan dari hati, saudara serukan, aku punya Tuhan yang besar. Kalau kamu dalam masalah, jangan teriak sama temanmu, jangan teriak sama bank, sama koperasi. Pertama, tekuk lututmu, masuk kamar, teriak sama Bapamu yang di surga. Ini kunci buat kamu semua. Meskipun masih anak-anak, remaja, kamu mau sekolah, mau masuk perguruan tinggi negeri, teriak sama Tuhan. Bukan teriak sama prestasimu, bukan teriak sama nilaimu. Saudara yang bekerja, saudara sudah nyaman sekarang. Oh, hati-hati. Iblis gak senang saudara nyaman. Teriak sama yang di atas. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan darimu. Nyanyikan lagunya harus teresap dalam hati. Ku hidup karena percaya. Kau yang setia,
firman-Mu. Teriakkan dengan suaramu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bertepatan percaya kuasanya. Ku terima, ku terima, ku terima. Lebih yakin ku terima. Apa? Kemenangan darimu. Sembah namanya, sembah Dia. Isi rohmu dengan roh Tuhan, itu yang akan menguatkan hidup saudara. Oh, terima kemenangan dari Tuhan, terima pertolongan dari Tuhan, terima kuasa dari Tuhan. Ya rata pala malawa sikere kele ala malawala, ori kitele kele ala malawala, tiara malawala, rikite pere ala malawala, lukidea, ya rata la malawala sikere kele, ori kite pere ala malawala, ori kiere melele ala lama sike, ire kete nene merele kele ala. Ori kele perelele, ya la 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 la, ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku. Ori lele lele, ya la masih kelele. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Allah kemenangan kami. Engkaulah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami renungkan dan kami boleh melakukan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau akan juga memberkati Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan hikmat sehingga memberkati kami. Apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami baca Tuhan, biarlah firman ini menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam haleluya, amin. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara yang sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang luar biasa digenapkan dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.